Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya berbincang-bincang atau bertukar pikiran terkait dengan dunia kepesantrenan yang mungkin beberapa minggu yang lalu ada tulisan yang berkaitan dengan bagaimana sih dunia pesantren dan tantangan apa yang harus dihadapi. Kalau video yang lalu kita berbicara tentang anak pondok itu bisa apa sih? Gak bisa apa-apa kayaknya. Sedikit tambahan, just information, ya, sedikit tambahan. Saya malah mendapatkan, walaupun ketika di pondok pesantren tidak diajarkan, bahkan ketika itu kita hanya ada pelajaran TIK di zaman saya, tetapi di dalam padahal tidak ada praktek ketika itu. Dan ternyata ketika liburan, kebetulan kita nyoba untuk ke warnet, membuat email, dan ternyata bisa. Artinya di situ tentu saya tidak membandingkan orang luar ataupun orang anak-anak yang di umum ataupun anak di pondok pesantren itu berbeda, lebih pintaran anak pesantren, enggak. Tetapi itu bisa untuk dipelajari dan bukan sesuatu yang sulit insyaallah taala. Kemudian poin yang berikutnya yang kedua adalah kalau seandainya sudah lulus kemudian mau kuliah di mana, apalagi kembali lagi bahwa yang digarisbawahi adalah kalau bukan backgroundnya orang kaya. Karena kalau mau daftar di Libya, UIN, dan seterusnya, atau di Timur Tengah yang lainnya, belum tentu itu adalah rezekinya. Teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa di sini keimanan kita sedang dinilai. Sejauh mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang kita inginkan untuk di kemudian hari. Dan sekali lagi kita perlu berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci ternyata itu baik untuk kita, dan bisa jadi sesuatu yang kita pengen-pengenkan ternyata nggak baik untuk diri kita. Artinya tetap kita berusaha untuk yakin, kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana hasilnya kita yang penting sudah usaha dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan kalau kuliah itu kan nggak ada biaya nih, nggak ada informasi, sedikit sekali. Banyak pesantren yang saat ini mereka menggunakan istilah pengabdian atau program pengabdian, khidmah. Dan juga banyak juga di pondok pesantren yang mereka mengizinkan untuk anak-anak khidmah menggunakan HP. Ya. Dan ketika itulah bagaimana peran seorang guru atau yang mendapatkan amanah di bagian khidmah, program khidmah, untuk mengarahkan tentunya bagaimana anak-anak menggunakan HP yang ada sebagai informasi untuk mereka ke depannya. Banyak beberapa guru juga yang sering menasihatkan, dan tidak kalah pentingnya ketika mereka di kelas diminta untuk ayo mau kemana sih kita akan belajar. Sekali lagi orang terlalu berpikir bagaimana saya nanti untuk membiayai anak saya. Sedikit informasi atau sedikit cerita, ada di seorang keluarga yang sampai ada lontaran perkataan Allah kalau dia masukin anak ke sekolahan atau ke universitas paling cuma bisa daftar, paling cuma ini, paling cuma itu. Dan ternyata kita lihat semua anaknya bisa kuliah dan semuanya bisa selesai daripada jenjang S1. Bahkan sudah ada yang S2 juga. Artinya bukan suatu yang mustahil. Banyak kasus demikian. Orang pengen umroh, nggak punya uang, ternyata Allah Subhanahu wa taala
izinkan untuk pergi umroh. Pasti akan ada orang yang mengatakan, itu kan 1:sekian. Pertanyaannya, kita sudah yakin belum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana keyakinan kita? Yang mungkin sekarang masuk ke pondok pesantren saja terseok-seok, ternyata banyak juga pondok pesantren yang mau memberikan beasiswanya, ya ada yang memberikan syarat, yaitu nanti kalau sudah selesai ngabdi dulu ke pondok, ya bukan ngabdi sebenarnya tapi kontrak kerja dengan pondok tersebut. Dan bahkan ada pondok yang tidak hanya sekedar memberikan kontrak beasiswa kepada alumni, tetapi yang non alumni pun juga bisa mengajukan. Tergantung bagaimana kita mau berusaha. Kalau semuanya berpikir ya cara yang instan, maka apa gunanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebuah sebab. Maka sebenarnya kurang tepat kalau seandainya setelah mondok kemudian dikatakan bingung mau sekolahin mana ya anak saya, mau lanjutin kemana ya anak saya, dan ternyata beasiswa-beasiswa yang ada itu banyak sekali. Dan untuk orang tua tentu ya kalau memang anak nggak boleh untuk mencari atau membawa HP mendapatkan informasi, orang tua sekarang bisa untuk mencari informasi dan banyak sekali. Tinggal ketika waktu telepon kita tanya ke anaknya mau kemana, ini sudah mau lulus, ini apa namanya bapak ibu punya referensi seperti ini dan seterusnya, yang harganya murah, yang harganya gratis, bahkan beasiswa sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu bahwa Allah itu tidak mewajibkan anak-anak kita untuk semuanya masuk ke Universitas Islam Madinah, enggak. Dan semuanya punya jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, tinggal bagaimana senantiasa kita berusaha untuk mencari informasi-informasi tersebut. Jadi jangan kemudian kita katakan, oh pokoknya pondok pesantren harus memberikan informasi. Dan bisa jadi terkadang pondok pun juga minim informasi kaitan hal tersebut, dan ternyata orang tuanya lebih tahu informasi-informasi yang ada. Banyak sekali orang tua yang kemudian menanyakan ke kami, kira-kira kalau mau untuk yang beasiswa atau yang gratis ada nggak? Kebetulan saya alumni STDI, sering sekali wali menanyakan kira-kira di STDI ada beasiswa atau nggak. Saya katakan kalau beasiswa secara langsung tidak. Tetapi beasiswa-beasiswa yang ada, saya sebutkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada juga yang bertanya, ada nggak yang gratis? Ada di daerah ini. Silahkan, bahkan di sana bisa menghafal Al-Quran dan seterusnya. Intinya bahwa kita harus berusaha. Bagaimana kalau seandainya satu pintu itu tertutup, banyak sekali pintu-pintu yang lainnya masih terbuka atau cara-cara yang lainnya masih ada. Dan kemudian ada yang mengatakan, kalau kan nggak pengen masuk ke apa namanya jurusan agama, anak saya itu pengennya masuk jurusan yang lainnya. Banyak. Apalagi ketika anaknya seorang hafizul Quran, dia di ma'had fokus, dia hafal 15, 20, 30 juz, dan nggak mungkin lebih dari 30 juz. Kemudian dari universitas memberikan beasiswa free 100%, banyak sekali. Tinggal kita mau mencari informasi tersebut atau tidak. Dan saya yakin insya Allah ta'ala husnudzon kepada seluruh ma'had-ma'had yang ada. Mereka selalu memberikan motivasi kepada anak-anak didik mereka untuk melanjutkan ke studi selanjutnya, dan mereka pun berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang ada yang berkaitan dengan universitas-universitas yang mereka inginkan. Jangan kemudian karena universitas ini nggak terkenal, karena ilmu itu tidak mengenal universitas mana. Iya, itu satu di antara sebab-sebab yang lainnya dari sebuah kualitas pendidikan. Tetapi tidak hanya itu saja.
mau anak kita sekolah di universitas yang ternama nomor 1 di Indonesia, tetapi kalau tidak belajar, maka apa manfaatnya? Dan begitu pula orang yang bahkan kuliah nomor 1 sedunia dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu umum, kalau dia tidak mau usaha, maka juga tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Itu dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.